kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kiranya pagi ini Bapak Ibu dan saudara-saudara semua dalam keadaan sukacita oleh karena anugerah dan pimpinan Tuhan. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita senantiasa boleh mengawali hari-hari kita bersama dengan Dia. Karena di dalam Dialah kita boleh mengalami kehidupan. Dan di luar Dia, di luar Tuhan, saya dan saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Kita mau tinggikan nama Dia. Kita tidak henti-hentinya boleh katakan di hadapannya, Tuhan, Engkau Allah kami, Engkau Bapa kami, Bapa yang baik. Kami mengucap syukur, kami memuji Engkau, kami menaikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa puji Engkau, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa
Engkau baik, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang baik. Kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Kami tinggikan nama-Mu. Bapa, Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa puji Engkau, kami sungguh percaya Tuhan Engkau apa yang baik, Bapa yang baik bagi kami Bapa. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa puji Engkau, lebih sungguh katakan bersama-sama, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa puji
memuji nama-Mu, kami mengagungkan Engkau, kami muliakan nama-Mu ya Bapa, kami muliakan. Engkau Tuhan, kami berterima kasih, kami bersyukur Engkau Allah Bapa kami, Engkau Bapa surgawi kami yang sangat baik. Kami bersyukur ya Tuhan, intinya kami menaikkan syukur kami kagum akan setiap kebaikan-Mu. Kami selalu menaikkan syukur kami Tuhan, karena kami punya Bapa seperti Engkau. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Terima kasih Bapa sudah memberi kepada kami kesempatan. Bapa sudah memberi kepada kami satu kehidupan. Bapa sudah memberikan kepada kami satu kesempatan untuk kami boleh berkarya bagi kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami sungguh ingin memulai pagi ini di dalam Tuhan. Kami ingin memulai pagi ini dalam-Mu Bapa. Dan kami rindu mendengarkan suara Bapa, perkataan Bapa kepada kami, menyatakan tentang siapa kami di hadapan Bapa, dan biarkan kami semua boleh mengerti, kami boleh semakin menyadari tentang keberadaan kami setiap pribadi. Bapa, berkata-katalah kepada kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh mengajari kami semuanya, untuk kami bisa mengerti dan taat di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membuka kitab kita dari kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke-139. Mazmur 139. Kita akan membaca ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai dengan 16. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita semua. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Ayat yang ke-14, saya akan membacakan sekali lagi. Saudara dengar baik. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
kebenaran firman ini mengungkapkan kepada kita betapa ketika kita menyadari siapa kita, bagaimana Allah membentuk kita, terlebih bagaimana Allah menyelamatkan kita, maka ungkapan ayat 14 ini akan menjadi ungkapan saya dan Bapak Ibu. Aku bersyukur kepadamu, Yahweh Elohim kita, Allah Bapa Tuhan Allah kita, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadari. Saya tidak tahu berapa bahkan di antara kita yang pagi ini bersama-sama dengan saya ada dalam persekutuan doa pagi secara live streaming ini. Di antaramu yang menyadari, yang mengagumi, yang bangga, yang bersyukur akan keberadaan dirimu sendiri. Engkau melihat betapa dirimu itu dahsyat dan ajaib. Betapa dirimu itu luar biasa. Betapa dirimu itu bagaimana dahsyatnya Tuhan membentukmu. Berapa orang di antara kita yang sungguh-sungguh menyadari tentang diri sendiri yang ajaib dan dahsyat itu. Saudara, dalam berbagai kesempatan saya pernah menyampaikan kesaksian hidup saya. Pemahaman, pengertian saya tentang ayat ini, secara khusus Mazmur, secara Mazmur 139 ini, mengubah banyak dalam hidup saya. Saya bersyukur karena ayat ini Tuhan sampaikan kepada saya ketika saya dalam keadaan krisis. Yang saya maksud adalah, saya dulu sering membaca ayat ini. Biasa seperti membaca ayat yang lain. Tapi ketika saya dalam keadaan krisis, Tuhan memakai seseorang untuk menyampaikan ayat ini dalam selembar surat. Saya tidak pernah cerita kepada siapapun saya dalam keadaan krisis. Tapi Tuhan tahu saya dalam keadaan krisis. Dan Tuhan ingatkan, Tuhan nyatakan kepada saya, ini kejadianmu itu begitu dahsyat dan ajaib. Engkau berharga, engkau luar biasa karena aku yang membentukmu. Dan itu sungguh mengubah cara pandang saya tentang diri sendiri. Saudara, Tuhan ingin kita merasa baik tentang diri kita sendiri. Tuhan ingin kita merasa bangga akan diri sendiri. Tuhan ingin kita melihat hal-hal yang baik dalam diri kita sendiri. Tuhan ingin engkau bersyukur, engkau bangga oleh karena Tuhan yang membentuk engkau secara ajaib dan dahsyat. Saudara, memang ketika kita berbicara tentang kehidupan kita, kadang kita pernah melakukan kesalahan. Kadang kita pernah membuat satu keputusan yang salah. Kadang kita pernah membuat satu tindakan, perilaku yang salah.
Dan seringkali kesalahan itu terus mengintimidasi kita dan menjadikan kita kerdil. Saudara, apa yang kita sudah buat gak bisa kita ubah. Tetapi kalau yang kita buat yang buruk itu menjadikan kita kerdil, semakin hari semakin kerdil. Kamu orang lemah, kamu tidak berdaya, kamu orang lemah, kamu gak bisa ini, kamu sudah membuat sesuatu yang salah. Dan itu hanya terus menerus, itu terus menerus. Saudara, Bapak kita tidak menghendaki itu. Bapak kita tahu persis siapa kita. Bapak kita tahu persis, termasuk kelemahan kita. Bapak kita tahu persis, termasuk kelalaian kita. Tapi Bapak kita ingin saya dan saudara bangga akan diri saya dan saudara. Karena ketika engkau bangga akan dirimu, berarti engkau sedang berkata kepada Bapa yang telah menciptakanmu, yang telah membentukmu, yang terus memeliharamu. Itu Bapa yang baik. Benar bukan? Ketika engkau bangga, saudara, semakin kita menyadari betapa Tuhan menciptakan kita secara luar biasa. Sebetulnya dampaknya bukan kita semakin sombong, bukan. Salah, saudara. Semakin kita kagum kepada Allah dan justru semakin kita rendah hati. Semakin kita mengagumi Allah, semakin kita rendah hati. Dengar baik. Allah menjadikanmu begitu luar biasa. Dan Allah ini, Bapa kita ini, engkau menyadarinya. Saudara, jangan membuat kesalahan atau kelalaian Anda di masa lalu selalu untuk saya dan saudara selalu merasa buruk dalam kehidupan saya dan saudara. Saya katakan tadi, kita harus tahu bahwa Tuhan tahu segala kelemahan. Dan Tuhan ingin saya dan saudara belajar menerima diri sendiri, termasuk belajar menerima kekurangan-kekurangan. Dan saudara, perhatikan. Ketika engkau menyadari Tuhan Allah menjadikan kau begitu dahsyat dan ajaib, engkau menerima keadaanmu sebagai hal yang dahsyat dan ajaib itu, disitulah saya dan saudara semakin hari semakin tinggi. Saudara, saya dan saudara orang-orang yang sangat bersyukur. Karena Tuhan menyatakan kepada saya dan saudara tentang siapa kita di hadapannya. Dalam kehidupan kita masing-masing, setiap orang mengalami proses. Proses masing-masing kita berbeda. Jangankan kita yang berbeda dari keluarga berbeda. Kadang kita yang satu bapak, satu ibu pun proses antara satu dengan yang lain berbeda. Dan saudara pahamilah kenapa proses itu berbeda. Karena Tuhan tahu engkau dan saya butuh memerlukan proses itu dalam kehidupan kita. Kebiasaan orang kadang suka melihat orang lain. Kenapa dia enak ya hidupnya? Kenapa saya harus mengalami ini? Sudah, kalau sudah mengerti kebenaran firman Tuhan ini, silakan mengatakan, Tuhan terima kasih.
Tuhan mengizinkan saya untuk mengalami proses ini. Dan perhatikan dengan baik. Setiap kali proses, setiap kali untuk menjadikan sesuatu bagus, berkualitas, semakin berkualitas sesuatu, semakin prosesnya itu semakin sulit. Saudara dengar baik kebenaran firman ini. Kejadian dahsyat dan ajaib. Dan proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Juga proses-proses yang ingin menjadikan hidupnya dahsyat dan ajaib. Jadi ketika kita menyadari semua ini, mari kita menerima dengan sukacita keberadaan kita dan proses kita. Terus saya mau katakan kepada Anda, Tuhan itu menerima, Tuhan itu berkenan kepada Anda. Betul kan? Itu sebagai mati buat Anda dan saya. Tuhan mengasihi saya dan saudara. Itu artinya Tuhan berkenan kan kepada saya dan saudara. Tuhan berkenan kepada saya dan saudara. Tapi kenapa banyak di antara kita yang tidak berkenan atas diri sendiri? Sudah semakin kita mengenal Tuhan, ternyata kita semakin bisa menerima diri sendiri. Maka saya sering katakan, ketika ingin kita belajar mengasihi orang lain, ada proses yang harus kita alami. Engkau mengerti bahwa Allah mengasihi dan engkau merespon kasih itu. Engkau mengasihi dirimu sendiri, baru engkau bisa mengasihi orang lain seperti dirimu sendiri. Allah mengasihi engkau, maka sudah semestinya engkau mengasihi diri. Bukan mengasihani, berbeda ya saudara. Engkau mengasihi diri. Jangan biarkan kegagalanmu, kesalahanmu, termasuk mungkin kau melihat ada ketidaksempurnaan, itu mengganggumu sepanjang hidup. Dilihat betapa dalam segala keberadaan Tuhan berkenan. Saudara, engkau harus mempunyai satu keyakinan yang teguh. Aku memang dulu orang yang pernah gagal dalam mengikuti kehendak Tuhan. Aku memang orang yang berdosa, tak berdaya. Tapi aku sekarang berbeda. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menghapus dosaku, membersihkan aku, menyucikan aku, sehingga aku menjadi ciptaan baru. Aku menjadi orang yang baru, orang yang diperbaharui. Orang-orang yang lemah dan tak berdaya itu sudah tidak ada. Hari ini yang ada adalah kita ini putra-putrinya, anak-anak Allah yang dahsyat itu. Saudara, ketika engkau mengerti, menyadari prinsip ini, maka saudara dan saya boleh semakin menuju kepada apa yang Tuhan ingin engkau dan saya lakukan dalam kehidupan ini. Yesus, kami selalu berdoa kepada
Kami mengagumi Engkau. Kami bersyukur. Dalam nama-Mu ku berteduh. Yesus, dalam nama-Mu ku berteduh. Yesus, dalam nama-Mu ku berteduh dan mengaku Kaulah Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau menjadikan kami ajaib dan dahsyat, dan kami sungguh pagi ini semakin menyadari. Kami bersyukur Bapa, Engkau menciptakan kami sedemikian rupa. Bahkan kami bersyukur Engkau telah menebus, menyelamatkan kami. Jangan biarkan iblis mengintimidasi kami. Oh, kami orang lemah. Kami orang tidak sempurna. Tapi biarkan kebenaran dan karya-Mu boleh membangkitkan kami. Memang kami dulu orang lemah. Tapi kuasa darah Kristus yang sudah Engkau korbankan itu telah membersihkan kami, menguduskan kami, menyucikan kami, menjadikan kami manusia baru. Dan biarkan hari ini kami dengan bangga menyatakan bahwa kami adalah anak-anak Allah. Kami adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Kami adalah anak-anak Allah, ahli waris kerajaan-Mu yang Tuhan boleh bersama dengan kami. Tuhan, terima kasih. Biarkan kami semua yang ada, kami menyadari tentang kebenaran ini. Bapa di surga, kami rindu sebagai anak-anak-Mu. Kami boleh sungguh bisa bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami tetap di dalam Engkau, dan kami biarkan kami di antara orang-orang percaya. Kami terus membangun komunitas, sehingga dalam komunitas itu kami boleh bertumbuh bersama-sama. Kami pagi ini berdoa untuk setiap komunitas yang ada dalam gereja-gereja. Apakah itu cell group, class meeting, atau kelompok sel, apapun itu namanya. Biarkan kami tergabung di dalamnya. Kami masuk di dalamnya. Dan kami sungguh boleh mengalami Tuhan, lawatan-Mu. Kami boleh semakin bertumbuh. Kami boleh semakin saling melengkapi. Kami boleh semakin Tuhan melihat bagaimana terus Tuhan memakai hidup kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami bersama-sama berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang mungkin mereka merasa terpuruk. Mereka terus dihakimi akan kesalahan-kesalahan masa lalu mereka. Mereka terus merasakan penyesalan yang tiada hentinya akan kesalahan-kesalahan masa lalu mereka. Maka mereka melihat dirinya kerdil dan kecil. Tuhan, tolong mereka. Dan biarlah kami boleh merangkulnya, membawa mereka dalam persekutuan kami.
Dan biarlah Tuhan boleh memakai kami untuk membawa mereka menyadari keberadaan. Tuhan, kalau ada di antara kami pagi ini yang mengalami hal itu, kiranya Tuhan yang boleh sungguh menjamahnya, Roh Kudus-Mu bekerja, membuat hamba-Mu ini mengerti bahwa dirinya berharga, Engkau telah mati baginya, Engkau menyelamatkannya. Dia adalah anak-Mu, Tuhan. Berkati Tuhan jamaah pribadi ini. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini. Terutama kami berdoa buat saudara-saudara kami yang Tuhan percaya menjadi pemimpin kelas meeting atau cell group atau komunitas yang lain. Tuhan, mereka telah mengorbankan, mereka mengambil bahagian ini melayani Tuhan. Tuhan, berkatilah mereka, kehidupan mereka pribadi. Berkatilah pertumbuhan imannya. Berkatilah rumah tangganya. Berkatilah usaha pekerjaannya. Sehingga semua itu mendukung untuk hamba-hamba-Mu ini di dalam melayani. Berkati juga untuk setiap kami yang Tuhan boleh setia bergabung dalam komunitas ini. Dan kami rindu komunitas yang ada, cell group yang ada, kelas meeting yang ada, boleh Tuhan pakai untuk semakin hari, boleh semakin merangkul banyak orang, supaya kami bisa bersama-sama belajar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kehidupan kami hari ini, Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami terus berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kondisi sakit. Kami berdoa untuk mereka yang sedang di rumah sakit. Mereka akan mengalami tindakan. Mereka akan mengalami yang sedang proses kesembuhan. Mereka juga yang sedang dirawat di rumah. Kiranya kuasa darah-Mu, bilur-bilur-Mu boleh membersihkan, menyucikannya. Dan Tuhan, lawatan-Mu sungguh yang bekerja melalui para medis, melalui obat-obatan, melalui apapun upaya yang sedang dilakukan oleh saudara kami. Dan Tuhan berikan kepada mereka tetap sukacita. Karena dalam situasi kondisi sakit pun, Tuhan, Engkau Allah kami yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami sungguh menyerahkan kehidupan kami dengan segala aktivitas hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Shalom saudara-saudara, selamat beraktivitas hari ini, dan biarlah semakin hari engkau menyadari betapa dirimu luar biasa, dan engkau dan saya adalah anak-anak Allah yang luar biasa. Kiranya penyataan pertolongan Tuhan senantiasa nyata dalam hidup Anda. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat berkarya. Immanuel.